Hai Anika, guys di sini. Selamat datang di Retas atau review laptop bekas berkualitas. Dan laptop yang akan kita bahas kali ini harganya cuma 1 jutaan, tapi udah dapat prosesor Intel Core i3. Dan perkenalkan ini adalah NEC Versa Pro VLD. Wah gila, berat banget. Jadi kemarin saya iseng-iseng coba buka Tokopedia, terus saya ketikkan aja keywordnya laptop, terus saya filter harga termurah. Yang muncul itu ada Dell, terus juga ada ThinkPad X sekian. Cuman untuk Dell dan juga ThinkPad kan kita udah pernah sering bahas di Retas. Dan ada satu brand yang saya agak asing dengan namanya. Jadi brand ini namanya adalah NEC atau NEC bacanya. Dan ketika saya browsing, ini adalah brand yang dari Jepang. Jadi sama seperti Fujitsu. First impresi saya ketika melihat laptop ini, gila ya, tebel dan gede banget. Jadi kira-kira tebelnya segini. Nah ini kalau misalkan orang ada yang mau nyuri laptopnya, kalian tinggal timpuk aja kepalanya. Ini kalau ketika di swing ini, kerasa banget nih beratnya. Untuk bobotnya coba kita timbang dulu. Dan dia ada di sekitar 2,5 kg sekian lah ya. Udah kayak laptop gaming zaman sekarang. Padahal kalau untuk spesifikasinya dia masih pakai Intel Core i3. Dan kalau misalkan tadi kalian kena clickbait harga 1 jutaan dapat Intel Core i3, berarti kalian adalah tipe pembeli yang kurang kritis. Karena banyak yang masih saya temui kalau misalkan mau rakit PC itu pasti yang dicari cuman Core i3, Core i5 atau Core i7-nya aja, atau Ryzen 3, 5 dan 7-nya aja. Tapi nggak memperhatikan generasinya. Jadi Intel Core i3 itu ada banyak. Contohnya untuk yang kita bahas ini dia masih pakai Intel Core i3 generasi kedua atau kode name-nya Sandy Bridge. Dan untuk CPU-nya kalau kalian lihat untuk maksimum TDP-nya ya dia ada di 35 watt. Jadi dia masih 2 core 4 thread. Dan ini adalah versi mobile, jadi 2330M. M itu stand for mobile, tapi TDP-nya 35 watt. Dan TDP 35 watt ini kalau misalkan digunakan di laptop sekarang itu udah masuk ke laptop gaming. Jadi udah H-series. Karena untuk seri-seri mobile, seri U sekarang itu ya paling 15 watt. Tapi ini 35 watt. Dan Sandy Bridge ini berfabrikasi 32 nanometer, di launching pada tahun 2011. Dan untuk prosesor terbaru dari Intel sekarang dia udah Alder Lake. Jadi ini sudah ketinggalan 10 generasi. Dan di Alder Lake itu fabrikasinya 10 nanometer walaupun namanya memang kayak 7 nanometer. Jadi namanya itu Intel 7. Tapi fabrikasinya masih 7 nanometer. Yang 7 nanometer ada di Ryzen. Nah, kebetulan di sini sudah ada Legend. Jadi saya mau komparasi aja gimana perkembangan teknologi itu pesatnya ya. Jadi ini adalah Legend 7 yang dia pakai Ryzen 9 5900HX dengan maksimum TDP-nya 45 watt, dan kalau kalian lihat dimensinya itu nggak setebal dari NEC Versa Pro ini. Jadi ini kira-kira segini, sementara untuk gila yang ini tebel banget. Yang ini kira-kira segini. Terus untuk memori RAM-nya dia 4GB DDR3 dengan speed 1333 MHz, dan untuk storage-nya masih pakai hard disk sayangnya 250GB. Dan sekarang kita coba lihat untuk kondisi fisik dan juga desainnya seperti apa. Ya, karena memang laptop jadul, kalau kalian lihat frame-nya ini tebel banget. Baik di bagian kanan, kiri, atas, bawahnya, apalagi bawahnya ya. Bawahnya ini bener-bener tebel banget. Terus bagian armrest-nya ini karena ini versi Jepang, laptop Jepang, jadi dia ada kayak semacam huruf kanjinya untuk di keyboardnya. Keyboardnya ini full size lengkap dengan numpad. Tapi harus saya akui walaupun ini laptopnya berarti sekitar 11 tahun umurnya karena dia pakai Sandy Bridge, tapi untuk keyboardnya ini masih kerasa tactile dan masih kerasa nyaman. Travel distance-nya pun juga cukup dalam. Terus untuk bagian touchpad-nya dia memisah antara klik kiri dan kanannya. Dan kalau misalkan laptop lain ya, kalau misalkan kita sentuh bagian tengahnya, tek seperti ini dia akan mencet klik kiri. Tapi kalau ini enggak, jadi kita harus benar-benar klik kiri dulu untuk mengaktifkan. Jadi kalau misalkan saya pencet yang tengah ini, nggak ada respon apa-apa. Dan kalau kalian perhatikan di bagian frame-nya ini nggak ada webcam atau kameranya. Jadi dengan harga 1,7 juta, laptop ini pun juga nggak cocok kalau digunakan untuk Zoom, kuliah, meeting, atau kerja dari rumah. Tapi ada hal yang saya suka, yaitu engselnya. Engselnya ini bisa dibuka sampai 180 derajat, seperti kebanyakan laptop sekarang. Coba ya, Legend 7 ini seingat saya bisa, apakah dia bisa?
Nah ya, jadi dia bisa nih, bisa dibuka 180 derajat. Jadi memang tren laptop sekarang itu harus bisa dibuka dengan 180 derajat. Kenapa? Karena untuk fitur presentasi. Jadi orang yang ada di depan kita itu nggak usah gini, nggak usah kita kayak gini kan, itu kan ribet ya. Jadi tinggal buka aja seperti ini. Jadi orang kanan, kiri, dan depan bisa langsung lihat presentasi kita. Dan sekarang saya penasaran ya dengan speakernya, karena di sini ada grill yang benar-benar gede banget untuk speaker. Dimensinya pun juga gede. Jadi seharusnya sih speakernya mantap ya, tapi coba kita lihat. Dan ini sepertinya Windows 10-nya itu sama sellernya diinstal sendiri, karena kalau saya lihat di websitenya NEC atau NEC bacanya, itu dia masih pakai Windows 7 dan RAM 4GB dengan speed 1333. Menurut saya di Windows 10 itu keterlaluan lah, jadi harusnya tetap pakai Windows 7. Lumayan ya untuk speakernya, jadi bassnya itu masih kerasa. Walaupun memang agak kurang sedikit powerful, tapi sekarang coba kita bandingkan dengan Legion 7. Ini harganya sekitar 40 juta ya. 40 juta sekian lah. Ini Legion 7 ini suaranya agak mendem ya. Nah, jadi walaupun udah saya ganti-ganti, efeknya saya matikan, surround sound-nya saya matikan. Bassnya itu lebih powerful memang, tapi agak mendem. Kalau ini lebih ke treble. Nah, kalau saya malah lebih suka yang NEC ini ya untuk speakernya, karena ini saya lebih suka karakter-karakter driver yang suaranya balance. Kalau ini biasanya sukanya Tomo, karena Tomo suka lagu breakbeat atau lagu-lagu yang ngebass gitulah. Lanjut, sekarang untuk resolusi layarnya dia belum Full HD, jadi masih HD 1366x768 dengan dimensi layarnya ini 15,6 inch. Dan untuk layarnya ini panelnya masih pakai TFT, belum pakai IPS. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lain ya, angle-nya, nah kelihatan banget screen bleeding-nya. Cuman biasanya kalau misalkan brand itu bakal bilang ya anggap aja ini fitur privacy. Jadi kalau misalkan ada orang yang lihat dari kanan atau kiri nggak bisa lihat, ya itu alasan aja sih ya. Kalau TFT ya TFT aja. Terus di atas keyboardnya dia ada dedicated, jadi dia ada tombol power yang memisah dan juga bisa nyala. Kalau misalkan baterainya penuh dia akan nyala hijau, kalau misalkan tinggal dikit akan merah. Di sebelahnya ada tombol echo, jadi ini tombol untuk mengatur profilnya biar baterainya lebih awet. Di sini ada beberapa indikator. Terus di bagian kanannya dia masih ada DVD, jadi buat kalian yang suka pakai Nero, ngeburn, wah ini saya inget zaman-zaman dulu ya. Kalau misalkan mau ngeburn lagu, harus taruh dulu di Nero terus di burn tuh, wah. Terus di sini juga ada USB Type A, ada input power. Di bagian belakangnya ada, masih ada VGA loh ya. Terus di bagian kanannya ada Kensington Lock dan juga USB Type A. Di kiri, ada VGA lagi di sebelah kiri ya. Jadi dia ada dua VGA, terus ada HDMI, ada RJ45 atau input LAN. Di sini ada exhaust. Nah, ini lumayan anget sekarang. Padahal idle, nggak diapa-apain tapi lumayan anget. Terus ada USB Type A lagi 2 buah. Nggak ada USB Type C dan juga slot untuk SD card. Terus untuk di bagian depannya ini ada slot yang untuk mematikan LAN. Terus ada volume up and down dan juga ada audio jack. Ada mic dan juga headset. Sekarang kita tes untuk performanya. Tadi saya bilang kalau misalkan view video ini banyak, berarti masih banyak orang yang menganggap kalau Intel Core i3 itu ya sama dengan Intel Core i3 yang lainnya. Padahal beda ya, tergantung dengan generasinya. Contohnya Intel Core i3 Sandy Bridge ini. Jadi tadi udah saya Cinebench karena lama banget, jadi saya screenshot aja. Dan hasilnya di Cinebench R15 Intel Core i3 Sandy Bridge untuk multicore-nya dapat 109 dan single core-nya 61 poin. Ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan Celeron yang sekarang. Dengan Athlon Gold aja jauh ya. Athlon Gold itu sekitar 300-400 poin untuk multicore-nya. Jadi pesan moralnya kalau misalkan beli laptop atau PC jangan terpaku di prosesornya aja, tapi juga lihat generasinya. Kalau untuk prosesor Intel sih gampang ya. Jadi kalau misalkan Intel terus angka depannya 2 berarti dia generasi kedua. Dan sekarang angka depannya 12 berarti dia generasi ke-12. Kalau dulu zaman-zamannya AMD belum ada Ryzen itu itu agak sulit. Kenapa? Karena A4 itu ada yang 6000, A9 juga ada yang 4000. Jadi terlalu banyak generasi lah. Kalau yang Ryzen sekarang udah enak karena udah Ryzen 3, 5, 7 terus juga diikuti dengan seriesnya. Jadi kalau 6000 berarti 6000 series, 5000 series. Hampir sama kayak Intel sekarang. Dan karena di sini benchnya aja multicore-nya 109, tadi juga sempat saya coba untuk main Dota dan hasilnya dia nggak mau diklik ya. Karena RAM-nya memang 4GB dengan speed 1333 MHz. Untuk Windows 10-nya aja udah makan RAM banyak. Jadi mungkin di next video kita akan coba untuk
upgrade RAM dan juga SSD-nya. Dan sekarang terakhir kita coba lihat untuk bagian dalamnya ya. Jadi kalau laptop zaman dulu itu memang dia bisa dibuka seperti ini, jadi baterainya masih copotan. Dan untuk baterainya kapasitasnya kecil banget ya, cuma 17 watt hour. Dan prosesornya tadi TDP-nya 35 watt. Wah, berarti ini gak ada 1 jam lah kalau misalkan kita gunakan untuk browsing, bakalan boros banget untuk baterainya. Tapi walaupun dia seri mobile karena TDP-nya 35 watt, jadi dia masih ada coolingnya dengan single fan dan juga 1 heat pipe yang kondisinya udah kotor banget di sini. Jadi harusnya sih ini direpasta lagi terus dibersihin. Terus untuk memori RAM-nya dia dual slot, jadi 2 tambah 2 4 GB, dan di sini ada hard disk-nya yang 250 GB. Ini kita bisa tambah SSD dengan DVD drive-nya tadi kita ambil terus pakai KD, atau ini kita ganti aja dengan SSD SATA. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja retas kali ini. Intinya dengan harga 1,7 juta, apakah laptop ini worth it untuk dibeli? Menurut saya sih enggak sama sekali. Pertama, berat banget, terus dia juga masih pakai Sandy Bridge. Karena sebenarnya kalau laptop bekas, rekomendasi gampangnya itu cari aja ThinkPad yang generasi ke-6 Core i5 itu masih oke lah. Cuman memang harganya biasanya masih di atas 2 atau di atas 3. Tapi kalau ini saya belum bisa menentukan ini yang cocok di siapa gitu. Kalau misalkan 1,7 juta karena untuk membelikan anaknya yang mungkin masih SD untuk sekolah, dia nggak ada kameranya. Kalau digunakan untuk anak SD, bobotnya dia 2,5 kg, jadi terlalu berat, kasihan pertumbuhannya juga. Tapi kalau misalkan digunakan untuk ngetik-ngetik aja di Microsoft Word, masih oke lah. Tapi dengan catatan ya sebagai mobile workstation. Jadi nggak terlalu sering dibawa kemana-mana lah, station aja, di situ aja. Tapi kalau menurut saya mending nggak usah lah ya, mending tabung dulu uangnya buat beli yang lebih baik, karena laptop itu investasi jangka panjang. Kalau misalkan cuma dipakai 1 atau 2 bulan dan nggak nyaman dijual lagi, itu pasti rugi. Itu sih ya menurut saya. Karena menurut saya laptop ini kayak koper yang gede banget. Udah kayak rugged laptop, seperti laptop Acer yang pernah kita review dulu, Acer Enduro. Tapi ini bedanya, ini bukan rugged. Jadi kalau misalkan ini saya banting ya dia rusak. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye.